Belum bicara agama. Sebelum bicara akidah, sudah bicara akhlak dulu. Karena manusia ini bermartabat atau tidak tergantung akhlaknya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh wal habaib, akhil azizir rahimil karim, Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, atalallahu baqa'ah, dhukhran lana wal ummah fi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan Gus Miftah panjang umur, sehat walafiat sebagai aset umat Islam, aset kaum santri yang sangat mahal. Yang saya hormati Bapak Dirlantas Polda DIY Gus Kombes Alfian, Gus juga ini. Lora Kombes Alfian, a'azzahullah bi'izzih. Mudah-mudahan dimuliakan dengan kemuliaannya Allah. Beserta rombongan. Ini Mbah Yai Dikin. Wah, luar biasa ini. Ini kumisnya palsu, kumisnya saya lihat tadi. Palsu kumisnya ini. Ya, seniman, budayawan, sekaligus apa? Sekaligus pencipta lagu. Pencipta lagu. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan. Iya. Anak-anak santri pesantren Ora Aji, Allah iftah qulubkum wa yasihil umurakum wa yaqdi hawaijakum wa yuballigh maqasidakum. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmonis, akur, rukun, saling kangen, saling mencintai, saling melengkapi, saling mendukung. Nah, jadi kita dilahirkan di muka bumi membawa amanah yang paling melekat sebelum amanah agama, sebelum amanah ilmu pengetahuan, sebelum amanah harta jabatan, sebelum amanah keluarga. Amanah yang paling melekat sejak lahir sampai nanti kita kembali ke akhirat, amanah insaniyah. Apa? Mari kita berupaya membangun tatanan kehidupan yang harmonis. Kalau ada dua orang, dua tetangga, dua saudara, tidak harmonis, orang tidak saling nyapa, orang nyopo, sudah 2 bulan, itu berarti dua orang itu sedang leren istirahat jadi insan. Lagi leren jadi insan. Maka Rasulullah memberi toleransi, kalau terpaksa konflik paling maksimal 3 hari 3 malam. Itu masih diatur kalau Gusti Allah. Tapi lebih dari 3 hari 3 malam sudah bukan insan namanya. Bukan insan yang sebenarnya. Ini yang paling sulit. Ini yang paling susah. Oleh karena itu kita semua tahu hadisnya apal kabeh. Nabi Muhammad tidak sekali-kali diutus oleh Allah kecuali membawa misi akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal.
Akhlak di sini bukan hanya cium tangan, unggah-ungguh, bukan hanya itu. Akhlak itu jamak, plural. Mufradnya, singlenya, khuluk. Apa? Khuluk itu kosakata dari kata kerja kholako. Ya, kholako, create Allah, kosakatanya ada dua. Kholak, ciptaan Allah yang bersifat material, dimensial, temporal. Satu lagi ciptaan Allah, khuluk. Wujud kita yang disebut oleh Allah imaterial, universal, ideal, perennial. Itu namanya wujud kita khuluk. Kalau dijamakkan menjadi akhlak. Jadi misi Nabi Muhammad adalah membangun manusia yang sempurna akhlaknya, spiritualitasnya, ruhaninya. Itu yang paling penting misi Rasulullah SAW itu. Nah, belum bicara agama, sebelum bicara akidah, sudah bicara akhlak dulu. Karena manusia ini bermartabat atau tidak tergantung akhlaknya. Panjenengan kagungan tetangga, Pak Haji, rajin sholat, tapi omongannya kasar, sombong, congkak, seneng boten. Panjenengan gak ada tonggo sebelah kiri, Kristen, non-Muslim, Katolik, tapi saya ramah, halus, sopan, penolong, seneng boten. Nah, disinilah insaniyah yang berakhlak, bukan hanya agama. Ngoten nggih? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budaya akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Contoh, negara Afghanistan, Bu, Pak, 100% Muslim. Orang-orang non-Muslim Afghanistan, Bu. 99% Sunni, madhab Hanafi, Maturidiyah, Naqsyabandiyah. 1% Syiah, Muslim kabeh lah. Hanya terdiri dari 7 suku. Kalau kita kan 414 suku Indonesia ini. Perang terus, wis 40 tahun. Maulid Nabi dibom, Jumatan dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya dibunuh. Profesor Burhanuddin Rabbani. Sampai sekarang paten-patenan, podo Islame, podo Afganistane. Panjenengan pengen jalan-jalan ke sana? Pengen ketemu karung Islam sana, itu Islam tuh. Pengen? Suang sulit pun Jepang. Jepang agamanya nggak jelas. Kristen bukan, Yahudi bukan, Islam bukan, Hindu, Buddha bukan, Konghucu bukan. Jenenge agama Shinto, agama lokal, agama namanya Shinto. Tapi negara Jepang budaya maju, akhlaknya baik, tertib, taat aturan, pejabatnya tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, tidak ada penodong, copet, garong, rampok, nggak ada. Saya ke sana sudah 2 kali. Aman, tentram, malam-malam jalan-jalan, tenang hati kita. Panjenengan pengen buat mereka apa? Tuh, padahal bukan orang Islam padahal. Jadi nomor 1 manusia itu adalah apa? Akhlaknya. Alhamdulillah paham. Nah, pesantren ini, pesantren mana saja terutama Ora Aji Al-Fatah yang menang. Pesantren Ora Aji yang menang, yang berhasil, yang sukses. Al-Fatah. Ini dalam rangka membangun akhlak manusia. Agar manusia sadar membawa misi insaninya. Silahkan di kanan kiri di luar pesantren, tawuran, jogedan, maksiat, bahkan kekufuran, kefasikan. Di dalam pesantren tenang. Insya Allah putra-putra panjenengan yang di sini tetap konsisten istiqomah. Tidak ketularan, tidak terkontaminasi dengan keadaan kenakalan di luar pesantren ini. Ngoten mboten? Podo karo dongenge Nabi Musa.
Nabi Musa sejak bayi, singkawit bayi, dipelihara oleh Siti Asyah di dalam istananya Fir'aun sejak bayi. Yang di dalam istana itu kekufuran, nyembah Fir'aun, kefasikan, kelakuan orang bener, maksiat, joget-jogetan, minum-minuman, mabuk-mabukan, jero istana ngoten niku. Tapi Musa sejak kecil, remaja, dewasa, jadi wong tidak ketularan kufur, fasik, maksiat, mungkarat. Kenapa? Coba ini panjenengan, semua panjenengan singkawit bayi nang jero omahe isih mungkarat, apa kekufuran, kefasik, kira-kira ketularan mboten? Nabi Musa mboten. Coba. Pada uripe nang jero istana yang isinya tadi itu. Karena apa? Karena dididik tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual rohani oleh seorang imro'atun mukminatun mukhlisah, oleh seorang perempuan yang mukmin, yang beribadah, yang ikhlas, yaitu Siti Asyah. Nah, pesantren ini, Gus Miftah lah contohnya, itu seperti Siti Asyah yang akan membimbing, merawat, membangun, membentuk akhlaknya panjenengan sedoyo, walaupun di luar silahkan jogedan, silahkan mungkarot, silahkan maksiat di luar, di pesantren Ayo Ngaji, tetap santri-santrinya berakhlakul karimah. Paham boten? Nabi Adam. Nabi Adam diwei ilmu karo Gusti Allah. Intelek, sarjana lah kalau zaman sekarang. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Terus apa? Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nabi Adam diberi ilmu cukup, intelek, cerdas. Malaikat kalah angkat tangan. Pun. Tapi Nabi Adam yang profesor doktor itu, yang SH, MH, SIK, MH, MHum, SH, kegoda oleh hawa nafsu, kegoda oleh iblis, tergoda oleh istrinya. Hati-hati, istri itu kadang sering goda loh. Istrinya yang ingin tertarik makan buah yang dilarang. Adam tidak punya pertahanan spiritual. Akhirnya memetik buah yang dilarang, Adam diusir dari sorga. Paham? Ratusan ribu tahun taubat, Allah belum terima taubatnya. Dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanal khasirin. Adam dibuang di gunung Himalaya, Siti Hawa dilempar ke Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek. Jeddah itu artinya nenek. Ratusan ribu tahun baru ketemu di gunung Arafah. Coba. Setelah diterima taubatnya, Nabi Adam bisa diterima taubatnya setelah mendapatkan pencerahan spiritual. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Setelah Nabi Adam menerima pencerahan, menerima nur mubasyir dari Allah dalam hatinya, baru taubatnya diterima. Jadi kesimpulannya, ilmu tidak ada gunanya. Pinter orang artinya kalau spiritualnya bobrok. Kalau rohaninya bobrok. Ayo sing korupsi pinter apa bodoh? Sing semena-mena sewenang-wenang pinter apa bodoh? Wong bodoh nyolong tanah paling geser patok, ser, gitu ya. Jenengan misalkan jenengan pengen memperluas tanah tangga di patok geser ser, ngoten nggih, semeter, 2 meter, 5 meter. Tapi wong pinter piro? Ribuan hektar dicaplok. Ratusan ribu hektar bahkan. Itu wong pinter. Paling jenengan pinter apa bodoh niki? Wong bodoh mencuri sandal ning masjid. Wong pinter pabrik sandal yang diambil. Wong bodoh mencuri ayam,
Wong pinter, peternakan ayam. Kalau tidak punya tarbiyah ruhaniyah. Oleh karena itu, era sekarang yang serba bebas, liberal, dengan medsos, YouTube, WA, atau apalagi lah, Google, satu-satunya jalan adalah dipesantrenkan. Menurut saya, percaya kula monggo mboten napa-napa. Menurut saya, satu-satunya jalan anak kita agar betul-betul menjadi anak yang baik, dipesantrenkan. Syukur di dalam pesantren ada SMP, SMA, SMK, ada perguruan tinggi berbagai jurusan, ya syukur. Ngoten nggih? Jadi satu-satunya jalan dipesantrenkan. Pesantren tidak ada tawuran, nggak ada narkoba, nggak ada hubungan seks bebas di pesantren, nggak ada minum-minuman. Tapi kadang-kadang ada santri nakal, ya siji loro telu 10 20 30 40 lah 50 terus lah. Tapi secara rata-rata insya Allah kalau santri punya komitmen dengan agama, akhlakul karimah, dan tetap mempunyai jiwa nasionalis. Tidak ada kiai pesantren, pesantren NU terutama, pesantren NU yang tidak nasionalis. Yang ngajari ngebom, yang ngajari radikal, nggak ada. Kiai NU semuanya diperintah atau nggak diperintah, diminta nggak diminta, ada amplopnya nggak ada amplopnya, ada SK-nya nggak ada SK-nya, tetap nasihati masyarakat, sing akur, ojo tukaran, sing sabar. Ngoten-ngoten kiai NU, nggak ada SK-nya, nggak ada honornya itu, nggak ada itu. Sing akur, sing sabar. Ini betul-betul berperan besar, peran penting meringankan Pak Polisi dalam rangka menjaga kesatuan persatuan masyarakat. Malah sampai ngeten, ono wong matur karo kiyaine, istri kula galak kiai, cerewet, galak, bawel, ketus, apalagi. Cerewet, galak, bawel, ketus, kaku. Terus piye? Mau saya cerai, Kiai? Mau saya cerai? Coba saking api Kiai. Ojo sabar. Kudu-kudune kawin maneh wae. Kata kiainya loh, bukan kata saya. Kata kiainya itu loh. Kalau terpaksa tadi daripada cerai, istrinya galak, cerewet, bawel, keras, sombong misalkan. Wani karo suami, tapi tetap kiai nasihati, ojo cerai. Kudu terpaksa, kawin mana. Hadirin saya hormati pun. Nah, mari kita ingatkan diri kita sendiri. Tanggung jawab kita semuanya. Anak kita mau jadi apa? Generasi yang akan datang mau kita kemanakan? Ini era namanya era pop culture war. Al-Ghazwul Hadari. Serangan budaya. Anak-anak kita tidak bangga dengan budaya kita. Kalau mau keren niru barat. Kalau mau keren niru Amerika. Bebas. Contoh kecil, apa itu cium tangan kiai orang tua? Apa itu cium tangan Habib dan kiai? Kuno itu. Wonten-wonten anak sing wonten saniki. Itu namanya serangan budaya. Pop culture war. Ini akan grogoti budaya kita. Yang akan menggerogoti budaya kita. Nah, Kados Gus Miftah ini punya kewajiban harus memelihara sarawatil istima'iyah, sarawatil hadariyah, culture capital. Kita punya kapital, kita punya modal besar, yaitu modal sosial dan modal budaya. Duit orang duwe, ya paling piro orang duitnya lah. Teknologi nggak nguasain. Terus terang mawon lah kita kiai-kiai ini, teknologi nggak nguasain. Duit orang paten duwe. Gus Miftah termasuk sugih lah, kiai sugih lah. Ya kiai liane kan mobilnya Luxio, Grand Mark, Masya Allah. Sandale Lili. Minyaknya misik. Tasnya itu bukan merek Gucci, bukan. Yang pojok tulisannya, Musyawarah Majelis Ulama DIY.
Nah, tapi rata-rata kita ketinggalan di bidang materi atau kekayaan. Kita harus bangga, kita punya apa? Kapital sosial, atharatil ijtimaiyah, dan kapital kultural, culture kapital, yaitu kita punya budaya, kaya dengan budaya. Ini yang bisa kita andalkan. Duit orang duwe, teknologi ketinggalan, bedil orang duwe. Tapi kita punya apa? Kapital sosial. Masyarakat masih rujuk karo kiai. Coba niki diundang boten? Boten kan? Enggak diundang, enggak apa, orang 10.000 kumpul. Ini tarawat ijtimaiyah yang namanya. Kapital sosial harus dipelihara, jangan sampai berkurang, bila perlu bertambah. Kapital budaya apa? Yang paling penting apa budaya? Ayo dipelihara budaya kita, ciri khas kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah apa? Baca maulid Nabi setiap malam Jumat, setiap ada akekah, syukuran anaknya lulus, syukuran munggah pangkate, syukuran omae dadi. Baca apa? Baca apa? Barzanji, deba, apal mboten? Apal mboten? Mboten apal? Sing apal apa sing apal? Ojo dibanding kayak apal itu ya? Ini dalam rangka memelihara kapital sosial dan kapital kultural, yaitu mari kita pertahankan, bahkan kita perkuat bacaan-bacaan Barzanji, Deba, Burdah. Paham boten? Jangan sampai berkurang, bila perlu bertambah. Ada yang ngomong, orang Jakarta, Jogja betul nonton. Ada yang bilang, maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu artinya tidak ada zaman Rasulullah. Kata siapa mas? Kata siapa Tad? Ini Tad, apa tadi SAG, sarjana? Agak gimana? Sejak zaman Rasulullah, para sahabat berlomba-lomba membikin puisi, bikin syair, memuji-muji Rasulullah. Kan baca Barzanji sih muji-muji Rasulullah. Barzanji, Deba, Simtu Duror, Burdah, itu sih muji-muji Rasulullah. Nah para sahabat dulu juga berlomba-lomba memuji Rasulullah. Sampai ada 4 jilid saya kumpulkan. Ada 4 jilid. Saya punya itu. Kumpulan madah al-madaih nabawiyah. Pujian-pujian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wong Gusti Allah mawon ngalem nang Kanjeng Nabi. Gusti Allah mawon ngalem. Setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah, kembali ke Mekah setelah 8 tahun, diikuti oleh ribuan sahabat. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah, Abu Sufyan melihat, luar biasa Muhammad ini. Besok masuk kota Mekah berdarah-darah. Akan bergelimpangan mayat-mayat. Bumi hangus, rumah-rumah dibakar, Muhammad mau balas dendam ini. Kira-kira gitu, sangkaannya gitu. Nabi Muhammad paginya masuk kota Mekah. Memang ada, ya sebagian banser lah, kira-kira kayak banser gitulah. Al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Nabi dengar, apa itu salah itu? Jangan. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari kita bangun kembali silaturahim. Karena seluruh penduduk Mekah sedulur kabeh. Kerabat semua dengan Kanjeng Nabi, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Orang Mekah yang ketakutan sembunyi dalam rumah semuanya keluar. Menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia, semuanya masuk Coba. Akhirnya jumlah orang Islam setelah Mekah masuk Islam lebih dari 100.000 orang Mekah masuk Islam. Sikapnya Kanjeng Nabi yang seperti ini, akhlaknya Kanjeng Nabi seperti ini, dialem, disanjung karo Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf Muhammad. Kamu bukan orang pendendam. Maka mereka simpati sama kamu, masuk Islam semuanya Muhammad. Seandainya walau kunta fadzan ghalidhal qalb, kalau kamu congkak, kasar, mencaci maki, go pentung, sweeping, takbir. Ada nggak di sini di Jogja gitu Pak? Ada nggak ada. Kasar omongannya, mencaci maki, ngancam-ngancam, meden-medeni, takbir. Niscaya mereka orang Mekah lan faddu min haulik, lari menjauhi kamu Muhammad. Fa'fu anhum Muhammad. Maafkanlah mereka. Ayo saged boten niru Kanjeng Nabi, saged boten? Saged boten? Orang yang kemarin nipu panjenengan 10 juta dimaafkan, saged? Jawab. Yang kemarin nyuri sepeda motor panjenengan dimaafkan, saged? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah yang dulu ngelarani Kanjeng Nabi, nyakiti Kanjeng Nabi, mateni sahabat Yasir, mateni sahabat Sumayyah, nyiksa Sayyidina Bilal, nyiksa Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, dan lain-lain lah. Kanjeng Nabi Bambang sering disakiti, dipasangi duri ning ngarepe pintu, dipasangi jeroannya onta, perutnya onta, supaya Kanjeng Nabi keselarak gitulah. Walhasil dihina. Boten dendam, boten balas dendam, boten mangkel. Dimaafkan semuanya. Saged? Insyaallah lah ya, insyaallah jabir, insyaallah wes. Hu Allah.